Selamat datang dan selamat menyaksikan monolog yang berjudul Sisi Lain. Saya membuat video ini dengan maksud dan tujuan agar kita bisa memilih atau melihat sisi lain dari problem yang apa yang kita punya itu ada jalannya masing-masing. Dan mari kita mulai. Ini adalah kisahku sebelum aku memiliki semuanya, seperti jabatan, nama yang besar, dan beberapa uang yang bisa aku sambung-sambungkan dengan mudahnya. Tapi sebelum itu, aku ingin bercerita sedikit tentang betapa susahnya hidupku pada saat itu. Seperti aku dicaci, dihina, dan kata yang paling membuatku orang lain menyebutku adalah aku orang yang tidak berguna seperti itu. Sudahlah, kamu tidak ada gunanya di dunia ini. Mendingan kamu hidup di rumah dan banyaklah bermimpi. Dan perkataan itu membuat hatiku sangat sakit. Sampai terkadang aku sampai tidak bisa tidur memikirkan beberapa patah kata yang namun sangat menusuk hatiku. Dan setelah aku cermati beberapa kata-kata, aku mengerti apa makna bermimpi. Dan dari sinilah saya bermula. Di suatu malam, saya termenung di sebuah kasur yang tipis di gelap malam yang gulita. Aku berpikir, untuk apa aku hidup bila aku tidak berguna? Dan untuk apa aku dilahirkan apabila aku tidak bermanfaat? Aku selalu berpikir tentang itu setiap malam. Dan pada akhirnya aku mulai menemukan jalan terbaik atau solusi dari masalah apa yang aku miliki. Seperti aku mulai bangkit di pagi-pagi hari dengan cara aku mulai merapikan tempat tidurku, aku mulai membersihkan kamarku, aku mulai menyusun apa yang saja akan aku lakukan pada hari ini. Saat itu aku baru saja lulus sekolah, tidak punya apa-apa, tidak punya siapa-siapa, dan yang terpenting, aku tidak punya kemampuan sedikit. Di situ aku hanya punya Tuhan, yang dimana di tiap waktu itu aku selalu berdoa agar aku diberi petunjuk untuk menjalani kehidupan seperti ini. Dan nyatanya Tuhan Maha mendengar. Tuhan memberikan aku kehidupan yang pelan-pelan aku jalani. Sedikit demi sedikit aku jalani. Ya, memang berat nyatanya. Aku bekerja sangat keras. Aku dicaci, dimarahi atas kebodohan sendiri. Tapi nyatanya itu memang aku tidak bisa apa-apa. Sampai di suatu pagi aku berangkat kerja, tetangga menatapku. Kamu mau kemana? Aku jawab dengan sangat percaya diri. Aku ingin bekerja. Untuk apa kamu bekerja? Kamu kan sudah tidak punya kegunaan. Bayangkan ketika kita ingin menjalani hari, kita disambut dengan kalimat yang tidak sangat senonoh untuk dikeluarkan oleh manusia yang beradab. Namun aku menguatkan diri. Sampainya aku di kantor, aku menghadap bos. Siap bos, apa yang aku bisa kerjakan pada hari ini? Lalu bosku menjawab, sudah, kamu kerjakan apa yang kamu mau. Sudah, aku lakukan. Sudah, kamu kerjakan apa yang kamu bisa. Dan pada saat itu aku bekerja di salah satu perusahaan percetakan buku, yang dimana ketika orang ingin menulis buku, mencetaknya melalui perusahaanku. Sampai pada akhirnya aku bekerja dengan sangat baik sekali, dengan sangat pulen. Aku bertemu dengan
seorang penulis namanya Roy. Dia orang yang sangat humble dengan beberapa kata-kata yang polosnya itu, dengan sederhananya tapi sangat menepuk di otakku. Aku bertanya, "Mas, bagaimana cara seperti Anda?" Lalu dia menjawab dengan santainya, "Jalani saja apa yang kamu bisa." Saya bertanya balik, "Maksudnya?" "Iya, kamu jalani saja apa yang kamu bisa, asal kamu ulet melakukannya." Dan disitu aku mulai terpikirkan, aku mencintai sebuah karya sastra yang aku aksarai dengan cara menulis. Ya sudah, setiap pulang kerja aku selalu menyempatkan untuk membaca beberapa halaman yang telah aku tulis. Aku selalu menseleksi mana yang pas, mana yang tidak. Dan sampai pada akhirnya aku pun mencetak dengan meminta izin terlebih dahulu pada bosku. Keesokan paginya aku sampai di kantor. "Bos, aku boleh mencetak satu buku, bos?" Lalu bosku bertanya, "Buku untuk apa itu?" Aku jelaskan dengan nada yang sangat sopan, "Ini adalah bukuku, bos. Buku karangan hidupku yang kutuliskan dengan penuh kasih sayang." Bosku mendengar agak sedikit lirih. Lalu bosku menjawab, "Ya sudah, kamu cetak saja sana." Dan seketika bosku mengizinkan, ya sudah, aku cetak. Mesin printing pun berbunyi. Di situ jantungku berdetak. Apakah orang lain akan menyukai karyaku? Aku selalu berpikir negatif tentang hal itu. Mungkin karena aku yang baru terjun di dunia itu. Mungkin juga kata-kataku yang agak sedikit norak. Tapi aku percaya diri di sisi lain karena aku berusaha membuatnya dengan sebaik mungkin. Aku mulai berbeda dengan kedepannya. Aku mulai menyusun ke depan apa yang harus aku kerjakan. Dan pada sampai suatu hari aku menggelar jumpa pers karena bukuku pada saat itu sangat melejit sekali. Tidak bisa dibayangkan dari aku yang bukan siapa-siapa memiliki satu karya yang dimana karya itu banyak orang yang suka. Itu sangat mengagumkan untukku. Tapi aku tidak tinggi hati atau ingin membalas cacian-cacian mereka yang dulu menjatuhkanku. Dan buku kedua aku mulai berpikir untuk melukiskan apa yang aku rasakan, seperti direndahkannya aku, dicacinya aku, ketidakmampuannya aku untuk menjalani hidup. Dan aku menggambarkan berusaha untuk para pembacaku bahwa kita itu bisa bangkit, tapi bagaimana caranya kita untuk menemukan cara bangkit tersebut. Dan aku yang membagikan kepada semua yang nonton bahwa setiap kesulitan pasti ada kemudahan, dan setiap masalah pasti ada jalan keluar selagi kita memiliki hati yang bersih dan selalu berpikir kepada Tuhan bahwa Tuhan akan membantu kita. Maksud dari monolog sisi lain adalah saya ingin memberikan gambaran kenapa. Karena setiap orang memiliki pola pikir yang berbeda dalam menyikapi suatu masalah. Tapi kita harus memiliki pola pikir yang dimana pola pikir itu memberikan maju ke depan, bukan untuk memberikan kita ke belakang. Dan apa sih pola pikir ke depan itu? Maksudnya adalah kita memiliki pola pikir yang dimana kita untuk bangkit, kita untuk mencari solusi, mencari jalan, bukan untuk melarikan diri dari masalah, meluapkan dalam satu hari dengan kegiatan yang negatif, tapi masalah bukannya malah menghilang, bahkan menumpuk. Jadi kita harus berpikir positif dan melewati hal apapun itu, apapun masalahnya,
pasti akan ada jalan keluarnya. Dan itulah maksud dari pesan yang akan saya sampaikan dari monolog sisi lain itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.